Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video uraian kuliah mata kuliah pengantar manajemen chapter 6 tentang pengambilan keputusan yang merupakan kunci pokok dari pekerjaan seorang manajer. Bab ini dimulai dengan membahas apa yang dimaksud dengan keputusan. Keputusan itu adalah membuat suatu pilihan dari dua atau lebih membuat suatu pilihan dari dua atau lebih alternatif. Ya, membuat pilihan. Jadi keputusan itu membuat pilihan. Kemudian prosesnya yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Prosesnya banyak ya. Dan kriteria keputusan, terus mengalokasikan, mengembangkan, menganalisis dan menyeleksi, lalu implementasi, lalu evaluasi. Nah ini gambarannya ya, gambarannya diidentifikasi. Ini nanti kita di ya maksud ini ada contohnya sekalian ya dari gambar ini, yaitu problem diidentifikasi. Masalahnya adalah, ini contoh di exhibit 61, contoh adalah pegawainya butuh komputer. Terus kriterianya apa komputer yang dibutuhkan? Kriteria apa? Kemudian tentukan perusahaan harus membeli komputer lalu banyak banyak pilihan ya. Nah ini dan tuh lalu dibuatlah keputusan, artinya dibuatlah pilihan dari beberapa banyak kan. Kebetulan bukan cuma dua tapi banyak. Nah kemudian dibuatlah kriteria keputusan, pengambilan keputusan, diidentifikasi. Ternyata di sini yang dijadikan kriteria pengambilan keputusan adalah memori, display, baterai, garansi dan beratnya. Lalu dialokasi kriteria itu, dialokasi bobot kriteria dialokasi, diberi bobot. Nah ini kalau di sini angkanya diberi angka ya, dinilai bobotnya. Maksudnya paling penting tuh ya mana, kalau kita bahasa sederhananya ya, paling penting dari mana, dari ke 1, 2, 3, 4, 5 ini yang paling penting yang mana, maka nilainya yang paling besar. Di sini menggunakan skala 1 sampai 10. Jadi yang paling besar tuh ini di bobot 10, ini 8, 6, 4, 3. Ya tentunya angka ini bisa berbeda-beda pada tiap keputusan dan saudara bebas menentukan. Jadi berdasarkan pertimbangan ya, kira-kira saja kira-kira. Nah setelah dibobot lalu pengembangan alternatif, maksudnya kira-kira alternatif yang ada apa saja, tanpa melakukan, nanti kita bahas itu, tanpa melakukan belum melakukan analisa ya. Pokoknya kumpulkan saja tanpa evaluasi, kumpulkan saja kira-kira apa-apa ada yang di pasaran adanya apa saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pilihan. Nah lalu dilakukan analisis. Nah, nanti contoh analisisnya di bawah ya, nanti kita jelaskan, dianalisa lah, dan kemudian hasil analisa menunjukkan bahwa Toshiba Kos ini yang paling yang dipilih ya. Analisa, jadi kita yang selanjutnya adalah analisisnya gimana ya. Nah kita di sini dari awal apa itu maksudnya langkah 1 mengidentifikasi masalah. Masalah itu apa? Apa yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah sesuatu yang ketidaksesuaian antara kenyataan dan ekspektasi. Misalnya
saudara uh, lihat di Instagram ya, biasanya kan ekspektasi, kenyataannya beda ya. Itu masalah bukan ya? Ya pokoknya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan berarti masalah. Kemudian karakteristiknya adalah suatu permasalahan menjadi masalah jika manajer mempermasalahkannya. Ya walaupun tidak sama dengan ekspektasi, kalau cuek-cuek aja ya biarkan saja ya. Jadi termasuk kita juga jangan suka bikin masalah ya. Orang yang bikin masalah itu ya selalu mempermasalahkan sesuatu yang tidak sesuai, padahal itu nggak perlu dipermasalahkan. Itu namanya orang yang suka bikin masalah. Kemudian ada tekanan atau membeda-bedakan ya, di harapan begini malah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, atau harus disuruh menyelesaikan, atau dan manajer harus memiliki otoritas. Kalau misalnya nggak ada otoritas ke masalah itu ya berarti bukan masalah buat manajer tersebut. Misalnya ada di bagian pemasaran ada masalah, ya bukan masalah buat di bagian otoritas, bagian produksi keuangan ya beda lagi. Terkecuali memang ada otoritas. Lalu identifikasi kriteria, macam-macam ya kriteria itu, paling tidak di sini ya faktor yang penting dan relevan ya untuk memecahkan masalah. Kalau di sini contohnya biaya ya, resiko, hasil yang diinginkan itu ya. Ini adalah proses. Jadi menentukan kriteria, identifikasi kriteria itu merupakan proses dan latihan. Karena masalah kan gak sekali, nanti datang lagi. Jadi latihan. Makin baik dalam prosesnya, maka harusnya semakin sering semakin baik ya kalau belajar. Mengalokasikan bobot kriteria. Tadi sampai sini tadi ya. Jadi bobot yang paling besar. Ini contohnya ini. Ya. Kemudian mengembangkan alternatif tadi tanpa evaluasi, pokoknya kumpulkan saja alternatifnya apa saja. Misalnya saudara mau milih ceweknya kumpul aja namanya si ini, nanti dievaluasinya. Kemudian baru menganalisa. Nah, menganalisa itu suatu alternatif berdasarkan kemampuan untuk memecahkan masalah berdasarkan 2 dan 3 ya. Nah ini dia dianalisa dulu, diuji dulu, kira-kira nih kan diurut ke sini. Digunakan bobot dan ini belum bobot ya, tapi ini menggunakan kriteria dulu, kriterianya. Jadi tadi kan sudah dikumpulkan alternatifnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Lalu dinilai berdasarkan kriteria. Ada memori, baterai, beratnya, garansi dan monitornya. Toshiba misalnya di sini. Memorinya gimana ya? Oh, memori 10. Terus bagus, ya kasih nilai 10. Baterainya kurang bagus sih. Ya kasih nilai 3, berapa watt doang gitu kan. Beratnya segini misalnya, enteng banget nih, berapa kilo. Jadi bagus nih kayak 10 gitu. Sampai di kalkulatornya bagus gitu. Kasih nomor 5 aja lah. Misalnya begitu ya. Nah setelah dinilai gitu baru dikali dengan bobotnya. Sebentar ya. Memilih alternatif dengan totalnya, bobot tertinggi dipilih gitu. Nih, ini kan 100 nih. Kan tadi kan nilainya 10. Nih, 10 ya. Bobotnya berapa nih memori? Kan tadi nilai 10. Kira-kira bobotnya berapa nih bobot kriteria ini? 10 bobotnya. Berarti dikali 10, 100. Kali 10 100. Terus umur baterainya tadi berapa? Nilainya 3. Nah, kriteria ini berapa bobotnya? 8 kali 3 ya. 8 kali 3 24.
Beratnya berapa nilainya beratnya? 10. Nah, terus bobotnya berapa? 6. 6 kali 10. 60. Terus garansinya adalah 8 ya tadi nilainya. Berapa itunya bobotnya 4. 4 kali 8 jadi sama dengan 32. Dan seterusnya. Terus di total. Begitu juga del dan produk-produk lainnya ya di sepan sama seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang paling besar berapa? Yang paling besar berapa? Yang paling besar adalah berapa nih? 249. Toshiba ini be? Iya, 249 Toshiba Cosmio G15 AV501. Nah, ini jadi pilihan yang jadi pilihan. Nah, ya. Yang begini ini adalah bukan suatu yang bukan suatu yang mutlak ya, yang paling masuk akal, yang paling logis ya. Ya, jadi saudara kalau ditanya misalnya kok kamu pilih ini? Jadi ada alasan logisnya gitu. Kan gitu. Kalau coba saudara, biasanya teman-teman saudara yang cewek atau saudara yang perempuan suka milih HP gitu, kadang-kadang nggak jelas tuh. Ya, ngambil keputusan milih HP itu karena lagi tren atau lagi mahal atau lagi apa gitu. Ya. Misalnya. Nah, kalau dengan metode ini saudara tinggal dimodifikasi saja masalahnya apa ya, dan penilaian kriterianya seperti apa. Yang penting step-stepnya itulah ada 8 itu ya. Nah, ini ada pengambilan keputusan dalam tiap-tiap fungsional di manajemen ya. Planning, nanti kita bahas di itu saja. Takut durasi. Tipe masalah dan keputusannya. Jadi masalah itu apa ya? Tipe-tipe masalah itu emang kan macam-macam ya. Jadi kalau jika dikategorikan itu masalah terstruktur dan masalah terstruktur dan terprogram. Dan keputusan terprogram. Nih. Masalah terstruktur berkaitan dengan tujuan yang jelas, familiar ya, dengan mudah. Itu namanya terstruktur. Sudah terjadi sebelumnya. Terus keputusan terprogram, keputusan yang berulang-ulang ya dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Ya, maksudnya ya seperti prosedur-prosedur yang sehari-hari misalnya dalam proses perkuliahan, nah itu namanya masalah-masalah terstruktur. Bagaimana mau daftar KRS, ya itu namanya masalah-masalah terstruktur. Lalu ada kebijakan, prosedur dan aturan. Bedanya kebijakan, prosedur, aturan itu apa? Kalau kebijakan itu petunjuk umum untuk membuat suatu keputusan tentang masalah terstruktur, petunjuk umum ya. Kalau prosedur itu rangkaian langkah ya. Ada prosedur, ada sistem ya. Rangkaian langkah mengaplikasikan kebijakan terhadap problem terstruktur. Jadi kalau bicara tentang prosedur pasti problemnya terstruktur. Kalau tidak terstruktur biasanya belum ada prosedurnya ya. Kemudian aturan, yaitu membatasi pernyataan yang membatasi manajer tidak atau boleh dilakukan. Ya, contoh nih, kebijakan untuk menerima semua return barang dagangan. Terus prosedurnya mengikuti apa gitu kan. Prosedur itu untuk apa saja. Terus peraturan. Peraturan manajer harus menyetujui semua dana refund di atas
boleh di bawah ya, berarti itu berarti ya begitu. Tidak ada refund untuk pembelian kredit. Jadi kalau kredit nggak boleh di refund kayak gitu. Kalau masalah yang tidak struktur ya tidak biasa, masalah yang membutuhkan solusi yang kostum itu yang khusus ya. Kemudian keputusannya tidak terprogram ya, keputusan yang unik yang tidak sering terjadi, keputusan yang menghasilkan respon yang unik. Biasanya keputusan terprogram dan tidak terprogram itu kalau digambarkan seperti ini, karakteristik ya, yang terprogram dan tidak terprogram itu tipe permasalahannya. Itu kalau yang terprogram terstruktur, kalau tidak terprogram tidak terstruktur, levelnya manajer bawah. Kalau yang terstruktur, kalau yang tidak terprogram adalah level manajer atas. Jadi kalau yang nggak biasa biasanya dikeataskan gitu, di bagian ditanyakan ke atasan biasanya gitu ya, istilahnya gitu. Frekuensinya kalau yang terprogram rutin, kalau yang tidak terprogram jarang-jarang. Informasinya kalau yang terprogram tersedia ya, dan kalau yang terprogram tidak tersedia, dan maksudnya tidak tersedia secara utuh ya, dan ambigu. Tujuannya spesifik, tapi kalau ini agak nggak jelas kalau dalam program. Jangka waktunya pendek kalau terprogram, dan tidak terprogram jangka waktunya panjang. Solusinya pada prosedur, peraturan, dan kebijakan. Tapi kalau non program, judgement dan kreativitas. Kayak gitu yang tadi saya bilang, kalau nggak masalah-masalah yang tidak struktur, berarti harus solusinya harus sesuaikan dengan, harus solusinya harus diupayakan melalui keputusan tidak terprogram. Jadi kadang tidak ada prosedur peraturan yang jelas. Ya, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di online live. Semoga saya selalu banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.